Kewajiban untuk membayar royalti dari pemakaian lagu secara komersial itu mereka orang-orang yang tidak berakhlak. Dengan itu. Kalau seandainya ini tidak ditanggapi serius, maka kita akan siap membawa ke Mabes Polri. Bikin Zinedine Zidane dan Triswaka ketar-ketir. Para musisi ramai-ramai berisomasi, tuntut royalti keduanya hingga terancam 10 miliar dan 8 tahun penjara. Once Michael beri teguran keras singgung pedas begini. Erwin Agam sebut tak berakhlak. Dan benarkah pula banyak lagu-lagu cover keduanya yang tak berizin? Hingga fantastis inilah penghasilan keduanya yang diduga mencapai miliaran rupiah dalam sebulan. Dan kontras beginilah kehidupan sederhana sang pencipta lagu. Warganet ramai-ramai geruduk singgung tentang dimiskinkan. Berawal dari sebuah video Zinedine Zidane dan Triswaka yang diduga mengejek sejumlah artis senior, rupanya kini berbuntut panjang hingga merembet perihal royalti. Kerugian pencipta lagu kalau ditotalkan hampir lebih dari 25 miliar rupiah. Ya, Triswaka dikenal sebagai penyanyi kafe yang viral dengan lagu-lagu yang ia cover di channel YouTube-nya. Suara yang khas dan mendayu-dayu membuat para penonton banyak yang menyukainya. Sayangnya di tengah namanya yang tengah naik daun, justru belakangan nama Triswaka dan Zidane banyak disorot karena sikapnya yang dianggap kurang ajar terhadap musisi senior. Andika Mahesa atau yang terkenal dengan sebutan Babang Tampan. Hal tersebut membuat para musisi senior naik pitam hingga banyak warganet yang mengecamnya. Namun kini permasalahan tersebut sudah mereda pasca Zinedine dan Triswaka meminta maaf. Namun kini muncul masalah baru. Keduanya mendapatkan somasi kedua dari Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia atau Forkami. Tri dan Zidane mendapatkan somasi kedua karena ada beberapa poin kesepakatan somasi pertama yang dianggap Forkami masih terabaikan. Lantaran kelakuan keduanya yang diduga tak izin dalam mengcover lagu dan diduga tak membayar royalti terhadap para pencipta lagu yang telah di-cover. Zinedine dan Triswaka dituding sebagai pelaku pembajakan. Tak main-main, keduanya dituntut royalti sebesar 10 miliar hingga 8 tahun penjara. Arianto, sang kuasa hukum Forkami dan sejumlah musisi menyebut ada 5 musisi yang merasa dirugikan atas tingkah Zinedine dan Triswaka. Salah satunya adalah Erwin Agam. Ya, sebelumnya sebuah akun milik Erwin Agam memang sebelumnya ngamuk di media sosial mengungkapkan kekesalannya kepada Triswaka dan Zinedine. Satu lagi, kalian gak bayar pemakaian lagu saya Emas Hantaran yang mencapai jutaan viewer. Dihubungi manajer saya untuk kerjasama, malah kalian matikan monetize konten tersebut. Kalian tak beretika, tulisnya. Tak cuma itu, Erwin Agam juga berkomentar pedas terkait pernyataan Triswaka yang mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi merupakan proses naik kelas. Mau naik kelas lah. Amin, positifnya gitu. Kamu bilang proses naik kelas. Tanpa izin, aku memakai lagu Emas Hantaran, karya aku, lalu kamu bisa naik kelas begitu. Unggahan Erwin 9 jam lalu itu langsung dibanjiri komentar netizen. Langsung proses jalur hukum bang, tulis seorang netizen. Percuma protes di medsos bang, ayolah minta hak royalti Anda om. Bawa ke polisi, usut tuntas.
Anda berada di jalur yang benar. Aku dukung Om Erwin Agam. Itu hak dan karya yang harus dihargai. Mereka mengcover tanpa izin dan disebarluaskan tanpa izin sama pemilik yang sah, dan masih banyak lagi komentar-komentar warganet. Di sisi lain, sebagai sesama musisi, rupanya Once Mekel juga memberikan teguran keras kepada para penyanyi yang enggan membayarkan royalti. Auto, Skakmat, Zinedine, dan Triswaka yang diduga enggan membayar royalti atas lagu-lagu yang telah mereka komersilkan. Once mengatakan harusnya para penyanyi menghargai para musisi yang sudah susah payah membuat lagu yang tak jarang membuat para musisi sampai begadang hingga membuat kesehatan terganggu. Once pun mengaku heran jika para penyanyi tak setuju membayarkan royalti. Menurut Once, membayar royalti dari pemakaian lagu secara komersil memang adalah kewajiban dan bukan hal yang baru. Membayar royalti dari pemakaian lagu secara komersial itu. Lantas bagaimanakah kehidupan Erwin Agam, musisi pencipta lagu Emas Hantaran yang lagunya meraup 154 juta viewers di YouTube, dan di cover Triswaka dan Zinedine yang tak kalah meraup viewer fantastis, yakni 12 juta dan 8 juta viewers. Ditelusuri secara online oleh tim Triono, kontras dengan penghasilan manggung Triswaka yang disebut mencapai 50 juta per jam. Erwin Agam dan sang istri justru berjualan baju di kampung halamannya. Dalam sebuah tayangan terlihat Erwin memiliki gerai baju. Dan mak jelep, inilah jawaban Erwin perihal musisi yang memakai lagunya tanpa izin. Ia pun mengaku rugi jika ini tak diteruskan. Namun ia lebih rugi lagi jika melihat orang-orang yang tak berakhlak. Mereka orang-orang yang tidak berakhlak. Dengan itu. Lantas, berapakah penghasilan Triswaka dan Zinedine? Benarkah mencapai miliaran rupiah? Bagaimana dengan bayaran manggungnya? Jika per jam saja Triswaka mendapatkan 50 juta, bisa dibayangkan berapa yang keduanya hasilkan dalam sebulan. Sungguh angka yang fantastis, bukan? Tak heran, diduga dari hasil bernyanyinya, Triswaka berhasil membuat beberapa bisnis, seperti kafe di Jogja yang ia kerap bernyanyi di kafe tersebut, hingga bisnis clothing line. Melihat gugatan 10 miliar, para warganet pun ramai bereaksi. Langsung nyanyi, "Ku menangis." Lagi ditegur sama yang di atas, makanya jangan suka ngerendahin orang. Jir, ini mah tenggelamnya sampai ke deep web. Tulis komentar-komentar julid warganet. Lantas bagaimanakah reaksi dari Triswaka dan Zinedine Zidane dituntut royalti sebesar 10 miliar? Benarkah keduanya bakal langsung menghubungi for kami dan bakal menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan? Wah, kita tunggu saja ya pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari Triono. Kerugian pencipta lagu kalau ditotal-totalkan hampir lebih dari 25 miliar rupiah. Jangan lupa subscribe.